이 비리를 불면 비가 오고 장마는 개며 바람. 변호사 선임할 수 있고 묵비권 행사할 수 있고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Banyu Film. Sebelumnya Banyu mengucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Pada kesempatannya berbunga-bunga ini, Banyu Film akan membawakan sebuah serial drama Korea berjudul The King Eternal Moonraker. Ia dibintangi oleh saudara sepupu Banyu karena masih satu keturunan tapi beda bapak, yaitu si ganteng Lee Min Ho. Ceritanya sendiri mengisahkan seorang raja muda tampan dan karismatik yang tak sengaja pergi ke dunia lain. Yang di sana, sang raja muda ini harus hidup menggelandang sebab ia tak memiliki apapun. Untung saja dirinya bertemu dengan seorang wanita yang menolongnya dari dunia yang tak ia kenali. Hingga seiring berjalannya waktu, mereka malah terjebak dalam romansa cinta yang tak terduga. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Lee Rim yang tengah diinterogasi oleh dua orang petugas polisi. Sebab Lee Rim ini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Hingga salah satu petugas polisi bertanya mengenai Lee Rim yang tak menua sedikit pun padahal usianya sudah menginjak 70 tahun. Lee Rim kemudian menjelaskan bahwa dirinya berasal dari dunia yang berbeda dan alasannya bisa tetap awet muda karena memiliki sebuah seluring ajaib yang ia rebut dari adik tirinya yang merupakan seorang raja di dunia asalnya. Mendengar itu, petugas polisi kembali bertanya tentang keberadaan hal tersebut. Lee Rim kembali menjelaskan mengenai seruling ajaib tersebut, di mana seruling itu bukan hanya bisa membuat awet muda, tetapi seruling itu juga adalah hal yang mampu mewujudkan ambisinya menguasai dua dunia. Sebab dengan seruling ajaib itu, Lee Rim bisa berpindah sesuka hati dari dunia satu ke dunia yang lainnya. Akan tetapi, saat ini seruling itu dibagi menjadi dua yang salah satunya dipegang oleh keponakannya. Scene kemudian berpindah ke dunia tempat Lee Rim berasal, lebih tepatnya di masa ketika Lee Rim melakukan pemberontakan kepada adiknya yang merupakan raja saat itu. Di mana Lee Rim dengan bantuan para anak buahnya berhasil menghabisi pengawal setiap kerajaan serta membunuh sang raja. Tujuan Lee Rim saat itu bukan hanya untuk mengambil tahta kerajaan, tetapi untuk menguasai seruling ajaib yang hanya diturunkan kepada pewaris sah dari keluarga kerajaan. Akan tetapi, saat itu sang putra mahkota datang ke sana dan melihat apa yang telah Lee Rim lakukan kepada ayahnya. Lee Rim yang merasa jika sang putra mahkota masih kecil, dirinya akan dengan mudah membunuhnya di malam itu. Tetapi sang putra mahkota tanpa diduga berusaha menyerang Lee Rim dengan menghembuskan pedang ke arah Lee Rim. Yang dengan refleks, Lee Rim pun menahan pedang itu menggunakan seruling ajaib, hingga membuat seruling ajaib itu terbelah menjadi dua. Setelah itu, Lee Rim kemudian berusaha membunuh sang putra mahkota. Namun, tak disangka seseorang misterius datang menghabisi bawahannya, serta membuat Lee Rim tak sempat membunuh sang putra mahkota. 시작됐습니다. 피하셔야 합니다. 잠시 오면 된다. 지금 즉시 공을 빠져나가자. Hingga setelah itu, Lee Rim dinyatakan sebagai orang paling dicari oleh pihak kerajaan, walaupun tak pernah berhasil ditemukan jejaknya. Sebab ternyata saat Lee Rim berada di hutan bambu, dirinya tak sengaja membuka sebuah gerbang yang ternyata gerbang tersebut membawanya ke sebuah dunia berbeda di tahun yang sama. Di mana di dunia ini sistem pemerintahan sudah tak menganut sistem kerajaan seperti di dunianya, melainkan sudah menganut sistem republik. Awalnya Lee Rim sendiri sangat kebingungan dengan keadaan dunia baru yang ia datangi. Hingga tak sengaja ia bertemu dengan seorang pria yang mengenalinya, di mana pada akhirnya Lee Rim menyadari jika dirinya sekarang berada di dunia yang berbeda karena melihat sosok dirinya di dunia ini dengan keadaan lemah tak berdaya.
Lirim dengan kejamnya langsung membunuh sosok dirinya yang berbeda di Republik Korea. Entah apa tujuannya, sebab Shin kembali ke dunia Lirim berasal yang bernama Kerajaan Korea, di mana di sana sedang diadakan upacara penobatan sang putra mahkota menjadi seorang raja bernama Lee Gong yang merupakan tokoh utama di serial drama ini. Di mana di usia belia dirinya harus mengemban tanggung jawab besar, yaitu menjadi raja menggantikan ayahnya. Walaupun begitu, Lee Gong tetap saja merupakan seorang anak kecil yang harus meratapi kesedihannya karena kehilangan ayahnya dengan cara yang sangat keji di tangan Lirim pamannya. Di tengah kesedihan itu, Lee Gong selalu dihibur oleh anak sahabat baik ayahnya bernama Jo-un. Hingga karena Jo-un selalu di dekatnya, membuat Lee Gong memberikan sebuah kepercayaan dengan menjadikan Jo-un sebagai pengawal pribadinya. Sementara di Republik Korea, Lirim nampaknya terus mempelajari dunia ini. Bahkan tak butuh waktu lama, ia berhasil mengumpulkan anak buah setianya dari dunia sebelumnya, yaitu kerajaan Korea yang tak sengaja ikut terbawa ke sana. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kini terlihat Lee Gong sudah menjadi pria tampan dan karismatik, di mana Lee Gong kini sudah menjadi raja yang dicintai oleh rakyatnya dan selalu mendapat pengawalan ketat dari Jo-yun agar kejadian buruk yang menimpa ayahnya tak terulang kembali. Tetapi dengan hal itu, Lee Gong tak memiliki kekasih hati, membuat si nenek sang pengurus istana yang sudah menganggap Lee Gong sebagai anaknya merasa resah karena Lee Gong terlihat tak tertarik untuk memiliki seorang istri. Oleh karena itu, si nenek selalu menaruh jimat di kamar Lee Gong agar Lee Gong secepatnya mendapatkan seorang istri serta keturunan. Sebab hal itu adalah kewajiban bagi seorang raja. Walaupun begitu, Lee Gong tetap cuek dan menikmati waktunya sebagai seorang raja yang dicintai oleh rakyatnya. Bahkan, Lee Gong selalu menyempatkan waktu untuk mendongengkan sebuah cerita kepada anak-anak. Lee Gong juga terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana yang tak mau diperlakukan istimewa. Itu terlihat ketika ia mengikuti sebuah perlombaan mendayung. Ia dengan sangat antusias mengikuti perlombaan itu tanpa ada sedikit pun intervensi kepada panitia yang mengadakan perlombaan tersebut. Akan tetapi, dalam hal pengamanan, Lee Gong selalu mendapatkan pengamanan super ketat dari Jo-yun. Hingga ketika pertandingan itu selesai, tanpa diduga seseorang tiba-tiba menembakkan sebuah pistol, membuat Jo-yun sebagai pengawal seketika langsung mengamankan Lee Gong. Padahal itu hanyalah sebuah pistol mainan yang dimainkan oleh para warga di sana. Walaupun begitu, Jo-yun malah semakin cemas dengan keselamatan Lee Gong. Untuk itu, Jo-yun selalu membujuk Lee Gong agar mau memakai rompi anti peluru untuk melindungi Lee Gong. Namun, Lee Gong tak pernah mau menuruti keinginan Jo-yun sebab menurutnya keberadaan Jo-yun sudah cukup membuatnya merasa aman. Setelah itu, Lee Gong menanyakan perkembangan tentang seseorang yang pernah menyelamatkannya dulu dari pamannya yang mencoba membunuhnya. Tetapi Jo-yun mengatakan jika selama ini dirinya tak pernah sekalipun berhasil menemukan orang yang dimaksud oleh Lee Gong, serta mungkin saja orang tersebut sudah menua. Membuat Lee Gong kemudian melihat kembali identitas orang misterius yang dulu menyelamatkannya bernama Jong-e. Tetapi di identitas itu tertera jika Jong-e masih berusia tak jauh berbeda dengannya. Kita lalu diperlihatkan dengan sosok wanita yang dimaksud oleh Lee Gong. Dia adalah seorang petugas polisi berpangkat letnan yang sedang menjalankan tugasnya menangkap seorang pelaku kejahatan. Tetapi Jong-e ini berada di dunia yang berbeda dengan Lee Gong. Dan hal tersebut pasti membuat kita bertanya-tanya, bagaimana dulu Jong-e ini bisa datang ke dunia Lee Gong untuk menyelamatkannya, serta umur Jong-e saat ini masih tetap muda. Apakah Jong-e ini adalah time travel atau bisa saja orang lain yang menggunakan identitas Jong-e? Kita akan mengetahui jawabannya ke depannya. Jong-e sendiri walaupun seorang perempuan, tetapi dirinya memiliki skill bela diri yang mampu membuat para penjahat ketakutan. Kembali ke Lee Gong, saat dirinya sedang berada di kandang kuda miliknya, ia dengan kudang kesayangannya langsung mengejar sesuatu itu hingga sampailah di hutan bambu tempat Lirim dulu berpindah dunia. Di sana, Lee Gong tanpa disadari menemukan sebuah gerbang menuju ke dunia lain. Dan dengan rasa penasaran, Lee Gong pun memasuki gerbang tersebut. Hingga karena itu, Lirim kemudian merasakan jika ada sesuatu yang telah terjadi, sebab waktu tiba-tiba terhenti sejenak. Sementara Jong-e yang tengah terjebak macet
tiba-tiba dikejutkan karena ia melihat bayangan dirinya di cermin yang berbeda. Hingga tak lama, Jong-e melihat seorang pria menunggangi kuda di tengah kemacetan, membuat dirinya bahkan semua warga keheranan dengan hal yang tak biasa itu. Lalu Jong-e sebagai seorang polisi mengejar si pria yang ternyata itu adalah Lee-gon. Sementara Lee-gon sendiri sangat terlihat terkejut melihat Jong-e, wanita yang selama ini ia cari, kini berada di depannya. Dan tanpa banyak cincong, Lee-gon langsung memeluk erat Jong-e.